Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa Tipis-Tipis. Kita bikin konten ini di Facebook sengaja supaya kalian yang pengen lebih dekat lagi sama Jurnal Risa dan timnya itu ya larinya ke sini gitu. Dan jangan lupa untuk kalian untuk nge-share tentang postingan kita, apalagi di episode sekarang ini menarik banget. Mungkin banyak sekali yang kalian penasaran gitu tentang personil-personil Jurnal Risa. Kalau sebelum-sebelumnya itu ada Riri, ada Indi, ada Kakang. Nah ini yang satu ini adalah salah satu pionirnya di Jurnal Risa ya, karena memang dia ikut terus dari awal. Nggak dari awal-awal banget, sebenarnya dari awal sih, karena biasanya di belakang layar, tapi sekarang udah jadi wow, udah orang tuh kalau ngelihat sosoknya tuh udah kayak wah ini jago banget gitu, bijaksana. Dan kalau misalkan datang ke sebuah lokasi yang menyeramkan, kalau ada dia tuh udah lokasinya langsung merasa tidak seram gitu, tantangannya berkurang sebenarnya ya. Tapi kalau nggak ada dia juga ya bubuk juga kita gitu. Makanya di sini kita bakal cerita-cerita dengan personil-personil Jurnal Risa. Mungkin nanti juga ada dari tim behind the scene. Kita cerita tentang apa saja. Dan kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau di YouTube itu kita nggak bisa jawab, kalian bisa langsung tanyain di komen di fanpage Facebook ini tentang apapun, tentang personil, tentang permasalahan kalian juga boleh. Mungkin kapan-kapan kita bakal cerita dan share lihat lebih tentang hal-hal yang bersifat misteri gitu ya, dan mungkin kalian tidak bisa memecahkannya sendiri, daripada kalian DM ke kita dan kita nggak baca karena memang banyak yang masuk DM-nya. Di sini adalah tempatnya untuk kalian bercerita dan bertanya. Oke, mungkin kita bisa jawab. Malam ini tadi kita saya udah sebutin siapa kira-kira, kalian ya udah pasti udah tahu jawabannya. Ranggana Purwana. Berapa kak? Nah, Gila, tiris. Angga ini sebenarnya bukan yang tertua di keluarga, karena dia lahir lebih muda beberapa bulan nih setelah saya. Jadi sebenarnya saya itu paling tua sebenarnya, tapi karena saya tidak mau merasa tua, jadinya Angga selalu dianggap tua oleh saya. Karena memang Angga itu anaknya Ua ya, jadinya jatuhnya ya kakak gitu. Jadi ayahnya, almarhum ayahnya Angga itu kakaknya mama saya, jadi dia tetap posisinya sebagai anak paling tua dan paling dituakan dan sifatnya juga paling koloten gitu. Alhamdulillah. Koloten. Ya, jadi bisa dibilang Angga itu dari kecil itu udah jadi partner in crime saya gitu. Mau hal-hal yang positif maupun negatif tuh semuanya melakukannya bersama Angga. Ini pertanyaannya yang santai-santai aja, banyak yang gak nyangka kalau A tuh udah nikah, ya kan? Banyak kan? Dan beranak 4 anaknya. Mungkin banyak yang nggak tahu nih AA itu nikah umur berapa, terus apa sih yang bikin AA akhirnya memutuskan untuk menikah di umur segitu? Nikah itu terbilang mudah pisan. Ketika itu nikah umur 22 tahun. Wow. Membulatkan hati untuk menikah di umur segitu sih emang orang gila meren ya waktu Enggak itu. tuh. Metal maksudnya Neng, ya nekat lah ya. Memberanikan gitu. Memberanikan diri, alasannya kenapa? Bukan hamil duluan kan? Alhamdulillah. Dan itu semua pertanyaan semua keluarga Neng. Iya pasti. Karena emang posisinya waktu itu juga kerja belum bener menetap di satu tempat pekerjaan gitu, penghasilan juga masih serabutan. Waktu itu yang jadi bikin saya berani untuk memutuskan menikah, takut melakukan dosa. Wow. Tah dengekeun tah barudak zaman ayeuna nya, daripada numpuk-numpuk dosa. Bener. Nikah we. Bener. Ya itu juga bener. Bismillah bisa. Bismillah banget ya. Dan pada saat itu istrinya AA umur berapa? Kebetulan sama Bubun mah seumur kan, beda bulan aja sama. Jadi sama-sama 22 tahun. Ya, tapi dia belum 22 tahun karena kita nikah di bulan Juli, Bubun ulang tahun di November. Jadi dia belum genap 22 tahun. Masuknya 21. Masih 22. Enggak lah 22 lah. Tonsok di ngorang-ngorang.
Terus yang pertanyaan mungkin orang-orang juga penasaran, kenapa sih memberanikan diri untuk punya anak 4 gitu? Itu teh jarang banget itu ya, orang kan maksudnya apalagi orang-orang zaman sekarang gitu yang kayaknya 2 aja udah cukup lah, riweh gitu. Kok Angga berani banget nih gitu bisa sampai 4 anak gitu, gimana? Bukan berani dan bukan terencana sebenarnya mah. Kebobolan ya. Eta. Jadi kalau anak pertama mah ya samalah, semua pasangan menikah akan selalu memimpikan anak Pertama. setelah pernikahan kan. Ya lahirlah Radit sebagai anak pertama. Terus yang kedua itu lebih ke kebobolan sebenarnya mah. Oke. Apa ya, anak-anak sekarang kebobolan namanya? Ya enggak sih, kebobolan aja. Ya di luar rencana maksudnya lah. Jadi Radit juga waktu si kembar lahir itu malah Radit baru umur 11 bulan. Wow. Yang gitu oke beneran. Jadi Radit lahir. Belum genap 1 tahun ya? Jadi Radit lahir 3 bulan kemudian Bubun udah hamil lagi. Tapi sesuai kok. Enggak mengikuti aturan. Masa nifas saya jalankan. Tapi setelah masa nifas ya jadi. Oke. Yang mau 17 plus Wah, nggak apa-apa. Udah orang dewasa semua tuh yang di Facebook mah, santai aja. Berarti dari situ kelahir ke anak keempat berapa? Kalau dari si kembar ke anak keempat mah jaraknya cukup terencana lah, 5 tahun. Oh, 5 tahun. Cukup jauh. Kalau ya Radit sama kembar memang 11 bulan. Jadi memang anaknya jadi kayak sepantaran gitu ya? Ya, Radit sama kembar tuh jadi malah gedean adik-adiknya kan sekarang kalau badannya. Kalau si Niskala yang terakhir itu sebenarnya ya kebobolan juga nih. Jangan sedih tuh. Kalau mengingat itu saya menangis. Bukan benar deh. Ya bukan menolak rezeki ya, lebih ke ya realistis lah ya. Anak teh harus di rezekian sekolah gitu dulu. Tapi aku mah percaya pisan anak tuh mendatangkan rezeki. Setuju. Akhirnya ketakutan itu berubah semuanya. Ketika mulai menjalani hidup dengan 4 anak, malah waktu itu kondisinya juga kerja juga masih serabutan. Saya fotografer keliling pada saat itu ya. Ya. Fotografer keliling ya, kerjanya teh yang nggak puguh gitu, si gaji setiap bulannya, tetapi pengeluaran per bulan mah udah jelas pisan. Harus berapa yang dikeluarkan teh, gambling gitu. Itu sih yang bikin stres dulu. Tapi bisa jadi inspirasi juga mungkin buat yang nonton Junarisa tipis-tipis ini. Kalau jadi ketika kita ada sesuatu yang istilahnya tanggung jawab kita, mau gak mau kitanya jadi lebih semangat kan gitu untuk gimana caranya nih agar terpenuhi gitu. Bener. Pada akhirnya sih gitu. Ketika ya anak udah ada gitu yang jadi tanggung jawab, yang pertama mah masalah tanggung jawab lah. Sebagai laki-laki saya harus tanggung jawab dengan keluarga kan waktu itu. Jadi apapun pekerjaan yang bisa saya kerjakan waktu itu ya pasti saya kerjain. Dan alhamdulillah ya itu tadi, rezeki yang Tuhan kasih itu akan sesuai dengan kebutuhanmu. Cukup jadi ya? Ya sesuai kebutuhan. Jadi akhirnya anak-anak alhamdulillah sampai hari ini nggak pernah ngalamin puasa karena nggak ada duit gitu, enggak. Alhamdulillah. Tapi puasa Ramadan mah rajin kan? Alhamdulillah anak-anak mah. Ya anak-anak sudah mulai rajin. Bapaknya gimana? Oh tentu, anaknya rajin kan? Ya. Ini dari zaman sekolah dulu. Kalau misalkan bulan puasa tuh saya janjian sama Angga, meeting yuk gitu. Kalau udah meeting itu berarti makan siang. Aduh, tidak bakal. Tapi enggak, sekarang mau udah enggak kan? Insya Allah. Jadi kadang-kadang ya sebenarnya sejujurnya itu ketika Angga ngomong serius banget itu. Itulah saya tidak seserius itu, saya juga capruk. Iya, jadi kadang-kadang kan orang tuh, wah Angga itu berwibawa banget gitu. Itu hati saya tuh menjerit gitu ya. Malah saya takut digituin lagi. Bibir terhamen gitu, bibir tersenyum, hati menjerit kan. Penahan gitu, tapi takut image jadi buruk kan, tapi nggak apa-apa lah, kan jujur-jujuran ya. Tapi ya itu, apa tuh? dengan adanya jurnal alhamdulillah memperbaiki hidup saya. Tidak hanya hidup. Jadi waktu tahun lalu saya udah mulai masuk jurnal. Akhirnya alhamdulillah teman-teman sudah mulai mengenal dan banyak kenal teman-teman baru kan.
bulan puasa waktu itu Neng. Saya nggak kuat lapar. Masuk ke warteg, di warteg saya dipoto. Itu Angga lagi makan siang di bulan puasa. Wah, yang nyerakin. Udah waktu itu lah saya lagi sakit Neng. Oh sakit, iya. Kan saya enak aja jelasinnya juga ya. Hehe aja. Gak apa-apa, tapi ya setiap orang kan punya kekurangan ya. Banyak lah kekurangan. Ya kekurangan mah banyak, cuman sebisa mungkin ketika ada di hadapan atau dilihat oleh orang, kita memberikan contoh yang baik gitu. Setuju. Jadi yang baiknya aja diikutin, kalau yang buruk-buruknya kayak yang diceritain kita sekarang ya itu mah manusiawi banget gitu. Setiap orang juga pasti mengalami itu. Nah ini banyak banget yang DM ke aku, dan mungkin ke AA juga banyak. Banyak yang bertanya, bagaimana sih cara kita sebagai orang tua, misalkan nanti ya suatu saat si Ari udah gede gitu ya, dan banyak banget yang orang-orang tua yang bertanya, ini anak gua kayaknya bisa lihat sesuatu nih, banyak itu, bisa ini gimana sih caranya? Kadang-kadang kan kita nggak bisa balas satu persatu ya, mungkin kita akan bahas di sini. Nah pertanyaan pertama adalah, di antara 4 anak AA ini ada yang bisa lihat hantu nggak? Oke. Anak-anak di antara 4 ini yang sekarang masih berkomentar dan kelihatannya dia masih ngelihat tuh Niskala. Yang terakhir ya, Bungsu. Niskala beberapa kejadian, bahkan dia cerita apa yang dia lihat. Dan AA juga sama gitu. Alhamdulillahnya Niskala nggak takut. Oke. Itu pernah kita cerita. Jadi berenang di satu tempat air panas malam-malam. Chatter. Di chatter teh ada yang satunya teh hanya hanya buka sampai jam 11 malam kalau nggak salah. Kita berenang waktu itu jam 10 dan itu bukan weekend. Jadi sepi pisan. Di dalam tank cuma kita doang. Ketika mulai jam 11 teh lampu udah mulai dimati-matiin, akhirnya kita harus benar-benar beres-beres dan keluar kan. Secara nggak langsung diusir. Terus ya komentarnya Niskala di situ ketika kita mau pulang, kenapa sih harus pulang? Itu kan tetehnya juga masih berenang. Iya, kebayang kunting ojay. Tetehnya juga masih berenang, terus itu yang di pinggir kan masih berdiri ya si omnya. Iya. Terus ya padahal kosong ya. Nggak ada siapa pisan. Hanya kita ngumpul waktu itu teh. Ya, yang panik mah ya biasa, bubut. Ya udah pulang. Oke, nah cara AA sebagai orang tua aja, bukan sebagai part of Junarisa gitu ya. Cara AA nih untuk mengendalikan hal itu, atau misalkan mengurangi ketegangan Bubun gitu ya sebagai ibunya, gimana? Kalau ke Bubun lah dulu ya. Kalau ke Bubun ya tipenya saya bukan yang mengekspos apa yang saya lihat, karena tahu sekeliling saya teh borangan gitu, malah jadi menyiksa diri nanti penakut di rumah. Ya, borangan. Penakut banget. Jadi kalau misalnya saya segala cerita, pasti ya impactnya di rumah, ke toilet harus diantar lah, ke kudu, capek ya. Jadi lebih mengkeep itu sih sebenarnya untuk lingkungan rumah mah, termasuk ke anak-anak. Nah kebetulan Niskala ngerasain hal yang sama. Nah kalau yang saya lakuin supaya dia juga nggak keganggu dengan apa yang dia rasa, lebih ke dibikin make sense aja buat dianya. Logis gitu. Jadi Niskalanya juga ngerasa, oh ada temen yang ngerti, ada teman yang bisa nyeritain apa yang dia lihat, dan kita bikin dia nggak pernah takut untuk ngelihat sama hal-hal kayak gitu. Oke, ini kan masalahnya Angga bisa lihat gitu, tapi ketika ada ibu lain atau bapak lain yang anaknya bisa lihat, tapi mereka nggak bisa lihat gitu, apa sih yang harus dihadapi atau dilakukan gitu? Lebih ke situ sih sama Neng, lebih ke memperkuat si anaknya aja supaya dia jadi nggak ngerasa takut, dan ngejelasin lebih ke agama kali ya, ketika sesuatu yang menakutkan bisa ngajarin doa-doa apa yang gampang diingat anak supaya dianya juga ada keberanian. Tapi intinya dari semuanya teh si orang tuanya memang harus mau denger, harus mau nerima kalau anaknya teh oh ada sesuatu yang lain gitu. Ketika anaknya cerita ini itu terus dipangkas, kamu mah ngalamun, kalau digituin, kalau menurut saya psikolog anaknya akan jadi nggak ngerasa percaya sama orang tuanya, malah ketakutan sendiri gitu. Oke. Atau mungkin bisa nggak sih kalau orang tuanya tuh dia jadi pura-pura ikut melihat juga gitu? Salah satunya gitu. Kayak gitu kan, cara paling gampang tuh kayak gitu. Jadi kita yang harus ikut ke dunianya dia dulu sih.
Oke. Ketika nggak cuma ngajarin itu sebenarnya, kalau saya lakuin ke anak-anak, ngajarin sesuatu itu saya harus pindah jadi mindsetnya dia dulu. Kumaha jadi budakeun atuh. Ya. Kumaha budakeun? Ya misalnya ya misalnya ngejelasin sesuatu gitu yang memang gampang dimengerti mereka gitu. Oh. Jadi otak teh kudu ya seumur iya teh kita harus kepikirannya apa gitu. Itu jadi salah satu jawaban mungkin dari alasan kenapa Angga tuh kalau jelasin tuh enak banget gitu ya. Karena dia sudah pengalaman dengan 4 anak laki-laki yang kepo semuanya ya, kritis semuanya. Pada akhirnya apa yang didapat di rumah bisa diterapkan ketika saya ngobrol sama anak-anak Peter CS. Mereka akan lebih nyambung karena ya saya udah terbiasa sama anak-anak gitu. Jadi intinya mah loba ngobrol lo ya. Banyak ngobrol, banyak sharing gitu. Biar Jadi si anaknya aman, jadi ngerasa ada yang lindungi dan bisa diajak ngomong. Oke. Ini kita menyimpang dari situ karena di jurnalisa tipis-tipis itu istilahnya nggak ada lah jaim-jaiman ya. Kita menjadi diri sendiri yang beda dengan ketika in frame bersama jurnalisa di YouTube. Nah, aku pengen tahu nih 3 hal yang paling memalukan yang pernah kamu alami. Satu. Saya mah hidupnya banyak memalukan. Ya paling lah. Memalukan. 1. Di celana. Kelas berapa? SD. Kelas 1, 2, 3. Alasannya? Nyata kuat ya nahan modal. Nyata kuat. Makan apa? Udah kayak Najwa Shihab belum? Nanyakin modal. Ya, mencret banget. Oh dipanggilnya mencret. Oke. Nanti jangan ngomong dong lu. Jadi nanti kalau di jurnalisnya. Jadi dulu waktu kecil teh emang sering pisan mules dan nggak ketahan gitu. Ya baik di sekolah, terus lagi jalan kemana, terus outing sekolah juga pernah ngalamin kayak gitu waktu kecil. Dan dibikin suges sama nenekku, mama Mar. Dibikin sugesnya, ya biar berhenti nggak buang-buang air aja. Dikasih sapu tangan, diiketin, dan itu jadi pengingat saya, jadi eureun tidinya nih. Disimpan di tas itu. Sugesti gitu. Ya perutnya diikat jadi nggak mules-mules gampang-gampang buang air. Diikat eta, disimpan di tas. Ya alhamdulillah dari situ. Non bedana tuh jeung si Mamat modal. Ya. Otakna mimitina jadi CS balik gitu. Oh, pertama CS gara-gara sama-sama suka modal kan. Kedua apa ya? Salah masuk mobil. Oke. Pernah. Ya mungkin pernah dialami banyak orang itu. Banyak sih. Nah. Cuman dengan Angga yang sok cool kan pasti kebayang ya dia masuk. Maaf. Salah. Oke. Terus narik tangan orang. Hah? Ya disangkanya orang yang kenal, ternyata salah. Bubun itu. Nggak dulu. Oh belum. Masih mantan kecil sih. Masih kecil sih. Oh. Sering lah eta mah budak leutiknya sering. Anak kecil juga sering lah eta mah. Ngiranya orang tuanya terus ngangkep gitu. Lain gitu. Oke. Baiklah. Tapi ini ada satu hal yang aku ingat banget soal Angga ini. Ketika dulu di Kosambi, pasar Kosambi ada sebuah bioskop. Itu murah banget tiketnya. Bioskop dalam pasar ya, bayangkan. Dan yang diputar itu film-film 17 plus biasanya. Jadi zaman dulu kan film udah nggak ada sensornya ya. Wah, ranjang berdarah gitu apa. Dan saya sama Angga tuh ke situ kelas 6 SD pengen nonton film yang sedikit sure gitu ya. Bagus. Tapi karena kita masih kecil dan kita gimana caranya, akhirnya saya sama Angga tuh khawatir ditolak pas beli tiket. Iya. Kaki kita gimana sih? Kaki kita gitu jadi tinggi, terus berusaha menjadi orang dewasa. Berusaha menjadi orang dewasa, terus beli tiket 4. Nggak mau ngeliat tukang tiketnya. Tapi dikasih loh tiketnya. Aneh, kita nonton aneh gitu. Bisa. Waduh. Nonton di situ. Naonnya Bandung naon namanya teh? Bandung Teater gitu. Iya. Pokoknya itu di pasar gitu, dan itu jadi
kita rahasiakan bahwa kita berdua tuh pernah nonton film Sure di situ. Oh, bisa. Ya. Itu sih, itu salah satu yang manusiawi banget dari kita gitu. Mungkin kalian sekarang ngeliatnya wah cool, tapi kita mengalami hal-hal yang memalukan juga di situ. Ya. Terus Angga juga dikenal dengan lapangan golf ya Ayah. Alhamdulillah sampai sekarang. Yang ketawa Mas Dian. Puas Mas Dian. Ini ditanyain nama saya sama semua anak-anak yang udah diinterview. Deskripsikan Angga dalam 3 kata. 1. Ayah. Oke, 2. Apa lagi ya? Ya, capruk juga nih. Capruk, oke. 3. Sayang keluarga. Oh, so sweet. Nanti coba lihat ya si Dimas begitu saya ajak ngobrol bakal ngomong kita ke orang harusnya. Harapannya untuk diri Aa sendiri nih ke depannya menjadi Angga yang seperti apa? Ya, saya mah harus berterima kasih yang pertama mah sama Neng Ica mengajak. Sama Allah itu mah jalannya aja. Ya tentu, itu sama Allah nomor 1. Nomor 1 itu mah. Ya alhamdulillah jalannya Allah saya diajak Neng Ica di jurnal dan akhirnya alhamdulillah. Tapi sebelumnya juga kan ditukul kamu. Terus gue bilang. Oh iya maaf. Oke, terus. Ya alhamdulillah diajak terus di jurnal, sekarang jadi bagian dari jurnal dan alhamdulillah membuka pekerjaan banyak lah buat saya dan membantu perekonomian keluarga alhamdulillah. Ya kalau nggak ada A juga mungkin jurnal juga nggak akan kayak sekarang. Maksudnya kita semua saling melengkapi lah gitu. Dan ini harapannya buat A gimana? Harapannya buat saya dan tim jurnal mungkin semakin banyak orang yang mengenal. Nah, akhirnya ngobrolin si atas udah cirik ya. Kemikir teh kan. Urang teh serba salah, matanya teh berkaca-kaca, coy. Ikut sedih ya? Iya, sedih. Udah nggak usah. Mukanya sedih. Oke, harapan untuk A tadi? Harapannya menjadi lebih baik saja dari sebelumnya, sedang berusaha dalam segala memperbaiki hidup sih. Oke, ibadahnya lebih lancar lagi. Ibadah mah kalau menurut saya hubungan kita saja sama Tuhan dan itu rahasia kita. Nah, yang terbaik itu hubungan dengan sekitar kita menjadi lebih baik, semakin lebih baik. Tuh, udah ngomong gitu ya berkaca-kaca sih itu. Tapi enggak dalam banget. Enggak kan enggak dengekeun kaca-kaca tinggal kalem Mas Tepan. Benar. Nah, ini juga mungkin jadi pertanyaan enggak sih, aku penasaran kalau harapan A untuk anak-anak A sendiri pernah nggak sih terbersit, iya budak harus jadi apa. Angga tipe ayah yang kayak gitu nggak? Kebetulan enggak, Neng. Saya bukan orang yang suka sepak bola. Ketika anak saya menyukai sepak bola, ya dijurung lah karena itu didukung. Bahasa Indonesia. Oh iya, maaf. Ya didukung aja gitu apa yang mereka mau selama itu positif. Itulah enggak meminta mereka ini harus jadi ini harus enggak. Mengikuti apa yang mereka suka. Wah, anak-anaknya juga cakep semua nih. Jadi kebayang nanti kalau misalkan, tapi santai karena orang tuanya kayak gini, santai nanti kalau ada cewek-cewek yang mau deket-deketin anaknya itu santai, orang tuanya terbuka. Nggak tahu ibunya. Nah, gitu pulang. Gawe di mana? Anaknya sakit. Delekan maut. Ya udahlah, nanti kalau kalian punya pertanyaan untuk Angga lebih banyak lagi pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komen. Nanti kita bikin episode-episode selanjutnya. Lanjut lagi bersama Angga, lebih detail lagi, lebih intim lagi. Jangan lupa likes ya, kalau di Facebook masih lupa terus likes apa sih? Likes, komen, terus share ya, jangan lupa. Kalau begitu saya dan Angga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.